Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan pengenalan software, SDLC, dan tahapannya. Pengertian software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah serangkaian program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan berbagai tugas pada sistem komputer. Serangkaian instruksi yang memberi tugas atau fungsi tertentu pada perangkat keras atau hardware ke komputer. Perangkat lunak menjembatani antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Ada dua jenis utama perangkat lunak, satu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan mencakup program-program seperti pengolah kata, spreadsheet, dan aplikasi bisnis khusus. Perangkat lunak sistem menyediakan layanan dasar dan fungsi kepada perangkat keras serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Sistem operasi adalah contoh perangkat lunak sistem. Jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak sistem operasi atau operating system mengelola sumber daya komputer, memberikan antarmuka untuk pengguna, dan menjalankan program. Driver perangkat keras atau device drive memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse. Utilitas sistem utilities menangani tugas-tugas umum seperti manajemen file, pemantauan kinerja, dan perawatan sistem. Perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak produktivitas, pengolah kata atau word processor, contohnya Microsoft Word, Google Docs. Jenis-jenis perangkat lunak. Pengolah angka atau spreadsheet, contohnya Microsoft Excel, Google Sheet. Perangkat presentasi atau presentasi software, contohnya software PowerPoint, Google Slide. Perangkat lunak desain grafis, ada Photoshop untuk mengedit gambar dan desain grafis, Corel Draw untuk desain vektor dan ilustrasi. Perangkat lunak keamanan antivirus seperti Norton, McAfee, Avast, firewall seperti Windows Firewall dan Zone Alarm. Jenis-jenis perangkat lunak pengembangan atau development software. ID Integrated Development Improvement seperti Visual Studio and Sleep. Compiler and Interpret seperti GCC atau GNU. Compiler Collecting Python Interpreter. Perangkat lunak navigasi dan beta Google Map untuk navigasi dan informasi lokasi. Waze aplikasi navigasi berbasis komunitas. Perangkat lunak database, sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database. Perangkat lunak basis data atau database software membantu dalam desain, pembuatan, dan manipulasi basis data.
Jenis-jenis perangkat lunak, perangkat lunak hiburan, media playing seperti VLC, Windows Media Player, permainan atau games. Dari permainan sederhana hingga permainan kompleks, aplikasi streaming musik dan video seperti Sportif dan Netflix. Perangkat lunak jaringan, web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Aplikasi email seperti Microsoft Outlook, Gmail, aplikasi chat dan kolaborasi seperti Slack dan Microsoft Teams. Perangkat lunak sistem cerdas atau Artificial Intelligence atau AI. Asisten seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak pembelajaran mesin atau machine learning software untuk analisis data dan prediksi. Perangkat lunak open source, Linux Operating System sebagai contoh dari perangkat lunak sistem open source. LibreOffice, alternatif open source untuk perangkat lunak produktivitas. Penting untuk memilih perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan, serta memastikan legalitas dan kenyamanan perangkat lunak yang tepat dan dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Jenis perangkat lunak menurut cara pengandaannya. Perangkat lunak dapat diklarifikasi berdasarkan cara pengandaannya atau lisensi yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis perangkat lunak menurut cara pengandaannya. Perangkat lunak proprietary, perangkat lunak yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau individu tertentu. Penggunaan biasanya harus membeli lisensi untuk menggunakan perangkat lunak ini. Contoh, Microsoft Word, Office, Adobe Creative Cloud. Jenis perangkat lunak menurut cara pengandaan. Perangkat lunak open source, perangkat lunak yang memiliki kode sumber terbuka dan dapat diakses, digunakan, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Lisensi open source memberikan kebebasan untuk menggunakan, mengedit, dan mendistribusikan ulang perangkat lunak. Linux, contohnya Linux, Apache, HTTP Server, Mozilla Firefox, LibreOffice. Perangkat lunak berbayar atau commercial software, perangkat lunak yang harus dibeli dengan harga tertentu untuk mendapatkan hak pengguna. Pembayaran ini sering kali mencakup lisensi penggunaan dan dukungan teknis. Contoh Adobe Photoshop, AutoCAD, QuickBooks. Perangkat lunak freeware, perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. Meskipun gratis, hak cipta dan lisensi perangkat lunak tetap dimiliki oleh pembuatnya. Contoh, VLC Media Playing, Audacity, 7zip. Perangkat lunak server, perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa percobaan berakhir, pengguna diharapkan membayar untuk melanjutkan
penggunaan. Contoh WinRAR IDM. Perangkat lunak berlangganan atau subscription software. Perangkat lunak yang diakses dan digunakan oleh pengguna selama periode langganan yang telah dibayar. Model bisnis ini semakin umum, terutama untuk layanan cloud dan aplikasi berbasis web. Contoh Microsoft 365 atau Adobe Creative Cloud. Perangkat lunak abandonware. Perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pembaruan. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama perangkat lunak ini. Catatan penting, perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pembaruan. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama perangkat lunak ini. Catatan penting, pemilihan jenis perangkat lunak sering kali tergantung pada kebutuhan, anggaran, dan preferensi pengguna. Memastikan legalitas penggunaan perangkat lunak sangat penting untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Software Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak. Setiap tahapan dalam SDLC memiliki tujuan dan aktivitas yang berbeda dan membentuk dasar untuk pendekatan pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh. Tahapannya dapat dibagi menjadi beberapa fase: perencanaan atau planning, identifikasi kebutuhan, perencanaan sumber daya, dan perencanaan jadwal, pengembangan dan pemangku kepentingan bersama, mendefinisi proyek, analisis, mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan mendokumentasikannya, analis kebutuhan, membuat dokumen analis kebutuhan yang menjadi panduan selama seluruh siklus pengembangan. Desain, membuat rancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan analis. Ini mencakup desain arsitektur, desain detail, dan desain antarmuka pengguna. Implementasi, menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat. Proses ini juga mencakup pengujian unit, di mana setiap bagian kode diuji secara terpisah. Angkat lunak dan dokumentasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek. Pengujian atau testing, menghindari dan memperbaiki bug serta memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Pengujian dapat mencakup pengujian unit, integrasi, dan sistem. Implementasi atau development, membawa perangkat lunak ke dalam lingkungan produksi dan membuatnya tersedia untuk pengguna akhir. Pemeliharaan atau maintenance, mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan atau perubahan yang diperlukan setelah perangkat lunak diterapkan. Ini bisa melibatkan pemeliharaan preventif atau perbaikan bug. Catatan penting, interaksi dan siklus hidup rekayasa lunak. SDLC dapat linear atau waterfall dan interaktif, misalnya metode Angel. Metode interaktif memungkinkan perkembangan
bertahap dan penyesuaian berbasis umpan balik. Kualitas dan dokumentasi. Kualitas perangkat lunak dan dokumentasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek. Manajemen proyek. Pengelolaan proyek yang baik melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencananya. Pengembangan perangkat lunak adalah proses kompleks yang membutuhkan kolaborasi tim, pemahaman kebutuhan pengguna, dan perencanaan yang matang untuk memastikan hasil yang diinginkan. Tahapan perencanaan dalam SDLC. Tahapan perencanaan SDLC merupakan langkah awal yang penting untuk menetapkan arah dan tujuan proyek pengembangan perangkat lunak. Perencanaan yang matang di awal proyek dapat memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan baik dan proyek berjalan sesuai rencana. Berikut ada penjelasan tahap perencana dalam SDLC. Identifikasi proyek. Deskripsi. Identifikasi proyek melibatkan pemahaman menyeluruh tentang apa yang perlu dicapai. Mengidentifikasi tujuan dan batasan proyek adalah langkah awal dalam perencanaan. Analisa kelayakan. Evaluasi kelayakan proyek dari segi teknis, ekonomi, dan operasional. Tujuannya adalah memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan dengan cara yang efektif dan menguntungkan. Pengumpulan persyaratan, mengidentifikasi dan mendokumentasi kebutuhan pengguna fungsional dan non-fungsional. Proses ini melibatkan interaksi dengan pemangku kepentingan untuk memahami perspektif dan ekspektasi mereka. Perencanaan sumber daya. Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proyek termasuk manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya. Sumber daya ini harus sesuai dengan skala dan kompleksitas proyek. Penjadwalan proyek. Menetapkan waktu yang diperlukan untuk setiap tahap pengembangan, termasuk penentuan waktu mulai dan selesai masing-masing tugas. Penjadwalan ini membentuk dasar bagi tim pengembangan untuk mengelola waktu secara efektif. Perencanaan anggaran, menghitung biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek ini. Mencakup biaya sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya lainnya yang terkait dengan proyek. Perencanaan risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengaruhi proyek dan mengembangkan strategis untuk mengelolanya. Hal ini mencakup identifikasi, analis, dan perencanaan respon terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul. Perencanaan pengendalian perubahan. Menetapkan proses dan prosedur untuk mengendalikan perubahan yang mungkin terjadi selama siklus pengembangan. Ini termasuk evaluasi, persetujuan, dan dokumentasi perubahan. Dokumentasi perencanaan, menyusun dan mendokumentasi rencana perencanaan termasuk tujuan, jadwal, anggaran, risiko, dan prosedur pengendalian perubahan. Dokumen ini menjadi panduan untuk seluruh tim proyek. Tahapan perencanaan yang sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak, membantu menghindari masalah di kemudian hari dan memastikan keberhasilan keseluruhan proyek. Manfaat tahap perencanaan dalam SDLC. Memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan persyaratan proyek. Mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif. Membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien. Menentukan jadwal proyek yang
realistis, memberikan dasar bagi pengendalian perubahan selama siklus pengembangan. Tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak, membantu menghindari masalah di kemudian hari, dan memastikan keberhasilan keseluruhan proyek. Terima kasih.